PSSI akhirnya mau bersuara soal sampai kapan proyek naturalisasi terus dilakukan untuk timnas Indonesia. Kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi berhasil mengangkat level timnas Indonesia ke tingkat lebih tinggi. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 129 ranking FIFA dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada beberapa pihak yang tidak puas atas prestasi tersebut karena skuad Garuda didominasi pemain keturunan. Keresahan itu memunculkan pertanyaan tentang sampai kapan PSSI akan terus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga pun akhirnya buka suara soal pertanyaan tersebut. Pak Erik katakan butuh 150 pemain dari U15 sampai senior. Bisa dilihat pemain senior sedikit. Jadi ini proses yang kalau kita lihat, di mana kita kurang di situ kita masukkan, ujar Arya Sinulinga. Dia mengatakan, kehadiran para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia bukan hanya untuk membawa prestasi. Namun, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal untuk bermain melawan tim kelas dunia. Terus apakah Rizky Ridho pernah mengalami tekanan tinggi seperti melawan Australia dan Arab Saudi? Artinya Rizky Ridho butuh mendapatkan kesempatan itu karena kita masuk ke level itu, katanya. Dia menegaskan, proyek naturalisasi ini akan terus dilakukan sampai kebutuhan pemain di semua level tim nasional terpenuhi. Jadi sampai kapan? Sampai kita enggak butuh pemain yang kurang. Kalau kita butuh pemain masa enggak diambil, kan sayang, katanya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri belak-belakan. Juru taktik yang akrab disapa Coach Indra itu buka-bukaan tentang pencoretan Arhan Kaka untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri tidak memasukkan nama Arhan Kaka ke dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U20. Arsitek berusia 60 tahun itu lebih memilih Jens Raven dan Muhammad Ragil sebagai juru gedor Garuda Muda. Indra Syafri menjelaskan, lebih memprioritaskan pemain kelahiran 2005 ke kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oleh karenanya, Arhan Kaka yang kelahiran 2007 tidak terpilih ke Timnas Indonesia U20. Menurut Indra Syafri, pemain kelahiran 2007 masih punya waktu yang panjang untuk membela Timnas Indonesia U17. Selain Arhan Kaka, Camara Maiket Ousmane yang juga kelahiran 2007 tereliminasi dari Timnas Indonesia U20. Striker juga ada 4 orang, Jens Raven, Ragil, Ousmane, dan Kaka, ujar Indra Syafri dalam konferensi pers di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Saya diskusi dengan tim, menganalisis, kumpulkan semua data. Akhirnya kami putuskan kami beri kesempatan yang kelahiran 2005, karena untuk 2007 itu masih bisa di next Timnas Indonesia U19, katanya menambahkan. Welber Jardim resmi tak masuk skuad Timnas Indonesia U20 yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam daftar 23 nama pemain Timnas Indonesia U20 yang dirilis PSSI pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024. Pemain Sao Paulo tersebut tak termasuk. Ini kejutan sebab sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri bersikukuh tetap ingin mendaftarkan Welber Jardim. Sebelum latihan pada Minggu, tanggal 22 September tahun 2024, sore, Indra mengaku akan tetap menunggu Welber. Pasalnya surat PSSI kepada klub asal Brasil tersebut telah disetujui. Sudah tidak ada yang menyusul, kecuali Welber. Soal Welber kami sudah kirim surat, klub sudah oke, tiket sudah kirim, kata Indra. Awalnya nama Welber masuk dalam daftar 30 pemain yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun hingga pemusatan latihan di Bali rampung, ia tak kunjung hadir. Sebelum itu nama Welber juga tak masuk dalam pemusatan latihan di Korea Selatan. Welber tak dilepas klub karena kompetisi sedang berjalan dan bukan ajang resmi.
Absennya Welber cukup menjadi perhatian. Pasalnya Welber menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia U19 saat meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 lalu. Calon pemain timnas Indonesia, Miss Hilges memberikan jawaban berkelas soal keputusannya untuk naturalisasi WNI. Di usianya yang baru 23 tahun, Miss Hilges digadang-gadang menjadi mimpi buruk bagi lawan timnas Indonesia. Miss Hilges pun mendapatkan pertanyaan soal alasannya untuk memilih naturalisasi dan tak menunggu panggilan dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. Saya sudah berpikir soal itu dan orang-orang di sekitar saya pun demikian. Saya pikir Indonesia adalah negara besar di mana darah saya dan keluarga saya mengalir deras, kata Miss Hilges. Dia pun mengakui bahwa mendapatkan panggilan timnas Belanda pun menjadi kebanggaan untuknya. Seperti diketahui, Miss Hilges sempat mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 Indonesia. Batal karena pandemi COVID-19, Miss Hilges pun menunda naturalisasinya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan KNVB untuk memanggil Miss Hilges. Sayangnya, pemain berposisi bek ini hanya memiliki satu caps di Belanda Junior. Miss Hilges pun akhirnya mengutarakan lagi keinginannya untuk bermain dengan timnas Indonesia hingga akhirnya selangkah lagi dia mendapatkan paspor Indonesia. Tentu timnas Belanda sangat tertarik, salah satu sepak bola terbaik dunia. Tapi Indonesia adalah negara besar dan sangat bangga bagi Indonesia main di timnas Belanda, kata Miss Hilges. Pemain berposisi bek ini pun mengaku bangga akan debut bersama timnas Indonesia dan ingin membuktikan bahwa para pemain abroad ini bisa membawa maju sepak bola Indonesia. PSSI sudah sejak lama mulai menaturalisasi sejumlah pemain. Program ini bermula pada tahun 2010 silam saat Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim. Kini sejumlah talenta muda berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner dan Rafael Struijk menghiasi skuad Garuda. Tak hanya itu, pemain-pemain berpengalaman seperti Jay Izes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, hingga Sandy Walsh pun menjadi andalan pelatih Sintayong di timnas Indonesia saat ini. Bahkan kini PSSI terus berusaha menambah amunisi pemain naturalisasi di mana kini tengah memproses dua pemain keturunan baru yakni Miss Hilges dan Eleanor Reijenders untuk segera menjadi WNI. Terkait banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda, Federasi Sepak Bola Negeri Kincir Angin itu, yakni KNVB ternyata pernah buka suara. Pada acara Oranye Indonesia Festival pada bulan September tahun 2022 lalu, Sekretaris Jenderal KNVB, Gis De Jong, pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda sekarang memperkuat timnas Indonesia, tentu bagus tapi jangan banyak-banyak, ucap Gis De Jong. Ya tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, sambungnya. Terlepas dari semua itu, kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia terbukti berhasil membuat skuad Garuda semakin kuat. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan Sintayong terbukti berhasil dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Bahkan sekarang sudah diproyeksikan untuk mampu bermain di level dunia. Tidak tanggung-tanggung, timnas Indonesia tak perlu melakukan naturalisasi terhadap bek Liga Jerman itu jika Sintayong ingin memanggilnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya, Sintayong tampak masih berhasrat menambah pemain lain di sektor belakang. Maka dari itu, sosok pemain muda Bayer Leverkusen yakni Reno Mons dirasa cocok. Reno Mons lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 2005 dan kedua orang tuanya sama-sama asli Jerman.
Posturnya yang mencapai 188 cm membuatnya bisa mengisi lini belakang timnas Indonesia. Reno Moons sebetulnya sama sekali tidak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya, bahkan dari kakek hingga neneknya. Bukan karena diberikan keistimewaan, situasi ini terjadi karena Reno Moons lahir di Jakarta yang masih menjadi wilayah kewenangan Indonesia dan PSSI. Hal ini diperkuat dengan status FIFA artikel 7 yang menyebut jika seorang pemain yang lahir di suatu negara, maka dia bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Bersama Bayer Leverkusen U19, Reno Moons tampil sebanyak 33 kali. Dirinya bahkan sempat 2 kali dibawa oleh tim senior meski belum diberi kesempatan debut. Untuk mendapat menit bermain di level senior, Reno Moons akhirnya memutuskan pindah ke klub kasta kedua Liga Jerman Greuther Fürth pada awal musim ini. Keuntungan tersendiri posisi Reno Moons bisa ditempatkan sebagai sayap kanan, atau kiri serta gelandang bertahan. Tidak hanya itu, Reno Moons juga kerap menerima panggilan timnas Jerman. Tercatat, ia telah tampil sebanyak 7 kali bagi Der Panzer baik di laga persahabatan ataupun kualifikasi Euro U19.